Simpelnya kayak gini. Yang ini jauh ya, teman-teman ya. Jadi madhab itu ada permasalahan di kampung. Oh, hukumnya zakat ke fakir miskin yang mungkin kategorinya seperti apa, atau zakat kepada sabilillah yang sabilillah kategori ustaz yang kaya bagaimana hukumnya? Muncul hukum seperti ini. Atau yang sekarang kira bagaimana hukum nikah batin si wali? Bagaimana kacamata fakirnya? Tapi kata menyelesaikan sebuah masalah di kampung dengan beberapa literasi para kata-kata empat ini dan muncullah sebuah hasil pembahasan itu lain akan hidup pada siapa itu secara pengertian. Kemudian sebelum mengalir pembahasan kita tentang sejarah, kita harus tahu dulu asal itu bagaimana sih, kok ngomong cuma itu bagaimana? Karena ada asal, nggak boleh usul, ada usul, nggak boleh asal-asalan. Sehingga harus tahu asal usulnya. Kenapa muncul madhab? Latar belakang munculnya madhab ini beberapa aspek. Secara simpelnya, 4 madhab yang kita anut, khususnya kita sebagai warga Nahdliyin, yang mungkin meskipun di sini ada yang saudara kita, khilafah yang bukan Nahdliyin, tapi tetap pasti umat Islam secara umum, baik itu afiliasi NU, Muhammadiyah maupun apapun itu pasti dialog dari madhab sini. Latar belakang yang menjadi pembeda perbedaan antara madhab adalah diantaranya perbedaan pemahaman dalam memahami nas-nas Al-Quran. Contoh, kita di Indonesia membaca Al-Quran, Allah sebelum bisa di dalam menjadi dalil hukum batal yang orang yang punya wudhu, yaitu bersentuhan dengan lawan jenis. Dalil Al-Qurannya lawas hukum. Dari kata-kata lawas belum bisa muncullah beberapa sudut pandang yang berbeda. Ada yang mengatakan dimaksud lawas hukum bisa itu pokok simbol lawan jenis syahwat atau satu riwayat, satu enggak. Ada yang mengatakan enggak, selagi tidak jima, kok sentuhan enggak jima, sentuhan belum tentu jima, sentuhan kan pokok gesekan, enggak batal. Itu paham satu contoh kecil di dalam Al-Quran mengenai tentang nas Al-Quran. Ada lagi tentang masalah hadis. Ada hadis yang mengatakan la fitroni fi Ramadan. Kemarin kita mungkin rumah sudah melaksanakan sholat witir setelah tarawih, tak boleh nanti malam witir lagi. Ada hadis seperti itu. Tapi ulama berbeda-beda dari kata-kata la fitroni fi Ramadan, la fitroni fi lail. Ada dua witir dalam satu malam. Itu ada pembahasan yang mengatakan bahwa hadis ini tertentu pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan boleh witir itu setelah witir jamaah di musola masjid, nanti malam sebagai penutup tahajud atau hajat witir lagi tidak apa-apa, khusus di bulan Ramadan. Ada yang seperti itu. Itu supaya apa? Zaman kita diskusi atau kuliah. Dengan dalil yaitu perbedaan Al-Quran, bagaimana cara menyudut pandangnya, bagaimana mengambil hadis sudut pandangnya. Itu satu contoh latar belakang. Dan yang paling sangat membedakan di poin ini yaitu perbedaan ilat hukum. Kenapa orang itu dan bercukup itu padahal di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran yang diharamkan itu pokok perkara yang dilakukan. Tidak menyebutkan komer, tidak menyebutkan implisit narkoba, narkotika, tidak menyebutkan ini ganja. Dengan seiring perkembangan zaman muncullah adanya ganja, ada
Jadi di antara faktor-faktor yang menjadikan munculnya mazhab adalah perbedaan sudut pandang di dalam nas Al-Quran, perbedaan sudut pandang di dalam nas hadis, dan ilmu hukum. Selain itu adalah perbedaan. Kemudian berbagai mazhab ini perkembangannya memiliki 5 periode. Memiliki 5 periode. Kita absen. Kita besi dulu. Iki. Oke. Halo? Sama. Oh sama? Iya. Sama mazhab? Iya. Sama. Oke. Maaf, kembali lagi. Periode perkembangan mazhab ini sendiri memiliki 5 periode. Periode yang pertama, mazhab adalah periode pembuat awal adanya mazhab. Yang kedua, periode pembentukan di abad 1 sampai 2 Hijriah. Yang ketiga, periode keemasan abad ketiga dan sampai 9 Hijriah. Yang keempat, periode kemunduran abad 10 sampai 13 Hijriah. Dan yang paling debat yang sampai sekarang adalah periode kehancuran yang sampai sekarang kita lakukan adalah abad ke-14 sampai sekarang 14 Hijriah 1414. Selanjutnya, periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan ini lahir dari abad pertama kali Hijriah. Ini ada 3 kategori, ada 3 fase. Fase yang pertama di masa Rasulullah. Di zaman Rasulullah mazhab sudah muncul. Jadi jenengan-jenengan yang sekarang meskipun ada di prodi teknik dan meskipun juga S1-nya menjadi teknik dan ada jurusan teknik materi kaswajaan, harus ditekankan, harus menjadi doktrin pertama, bahkan menjadi fondasi pertama. Jangan sampai kita goyahkan. Ya ada mazhab itu, adanya Quran hadis. Ayo kita kembali ke hadis. Sosmed, IG, FYP, ada mazhab itu, adanya Quran hadis. Nah, kalau ada komentar-komentar seperti itu, wah kita sudah ikut PBB, ikut materi kaswajaan. Buktinya apa? Mazhab itu sudah ada sama Rasulullah. Buktinya Rasulullah ketika ada sebuah masalah di lapangan, di tengah-tengah umat Islam, Rasulullah langsung diberikan sebuah pertanyaan dan langsung dijawab. Itu sudah menjadi mazhab. Buktinya hadis Rasulullah itu benar. Saya sebutkan langsung terjemahnya di sana. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu meroda juga disapa oleh serta mengatakan, kalau dalam sholat, kata yang bukan, suhaib dan thayyiban. Suatu ketika ada 2 sahabat Rasulullah, laki-laki, melakukan perjalanan. Nyampe perjalanan dan menemukan air.
Zaman sahabat sudah ada, kita kenal dengan para sahabat. Contoh, sahabat itu melihat Rasulullah pernah tawaf lari dari kecil. Kemudian para sahabat berbeda pendapat. Dari perbedaan pendapat sahabat ini muncullah bahwasanya tawaf ada umat Islam yang tawafnya dengan lari dari kecil, ada yang cukup jalan santai. Ini juga para sahabat sudah ada di zaman para sahabat. Di masa pertumbuhan juga ada, di masa tabi'in setelah wafatnya Rasulullah, setelah tidak adanya sahabat, masa tabi'in kita kenal dengan fuqaha Madinah yang barangnya adalah Said bin Musayyib dan seterusnya. Ini periode pertumbuhan. Selanjutnya periode pembentukan, ini yang sekarang kita kenal, periode pembentukan dari tahun 1 sampai 2 Hijriah. Ada dua, ada kategori pembentukan 4 madhab yang disebut dengan mujtahid, ada yang non mujtahid. Ulama kita itu ada dua kategori, ada kategori mujtahid ulama, ada kategori non mujtahid ulama. Kalau kita bahas 4 madhab 4 mujtahid ulama, maka muncullah 4 madhab yang kita kenal, itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini 4 madhab mujtahid. Simpelnya, pertama dari 4 madhab mujtahid madhab Hanafi. Ulama itu kalau diangkat beda dengan kita. Beda kenapa? Coba dengan tahu. Mungkin ada yang tahu apa perbedaan yang menonjol dari orang Arab ini. Dari audiens ini ada yang tahu. Kan tahu ya? Oke. Simpelnya, kita kalau ini dipanggil lebih suka dipanggil nama apa julukan? Nama kan orang kita ada. Kalau dipanggil julukan, kalau julukannya nenek, saya udah lihat. Kalau orang enggak, orang Arab sudah pada julukan. Buktinya apa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bukan nama asli, tapi nama julukan. Lebih bahasanya lebih dikenal dengan alat lakop. Celukannya Habib Hanafi, dinisbatkan dengan Hanif. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Luqman bin Sabit bin Zubair al-Kufi. Beliau disebut dengan Imam Abu Hanifah. Lahir pada tahun 80 Hijriah, tahun 499 Masehi, pada masa Khalifah Bani Umayyah. Madhab Imam Abu Hanifah ini satu-satunya madhab tertua dan satu-satunya madhab yang akan terakhir habis di hari kiamat. Ketika urutan pertama itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kalau nanti hari kiamat yang pertama kali dia diperadaban dunia, Hambali hilang, Syafi'i hilang, Maliki terakhir kembali. Itu sejarah madhab. Kemudian kenapa Hambali atau pendapat juga madhab? Ini suci dan lurus. Sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Sehingga beliau disebut dengan Hanifah, lurus. Hanafi, lurus. Ya, bebe tidak lurus. Kadang dia lurus, kadang dia tengok, kadang dia semangat jamaah, kadang yang tidak, kadang yang tahajud, kadang yang tidak, tepat galau yang tahajud, tepat galau yang tahajud. Ya, itu kita. Hanifah lurus, dari sejak kecil lurus, sehingga pantas dijuluki dengan Abu Hanifah. Dan ciri khas beliau gampang di dalam bermadhab. Jangan diambil sulit, itu madhab Hanafi. Sebenarnya kita itu sering mengambil madhab Hanafi, khususnya kalau kita beribadah ketika umroh maupun haji. Oke, kemudian salah satu madhab Hanafi ini tersebar luas dari mana saja. Wilayah yang sangat banyak penganut madhab Hanafi, Pakistan, Turki, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara.
dia itu kalau sholat orang tuanya nggak pakai rokok. Biasanya sama dengan dia itu semua pakai kodong apa terserah. Ya sebenarnya nggak usah dikomentari. Kita tapi ya mas. Kalau mereka ya sebenarnya. Sehingga anak ini ada di Pakistan, di ada tapi khususnya di sana orang itu ada di atas Pakistan. Ini baru ada. Yang kedua batal maliki sama tadi. Maliki ini bukan nama asli. Nama asli adalah Malik bin Anas bin Malik. Berhubung ada malikinya ambil dari ibadahnya. Maliki. Kalau nama aslinya Malik bin Anas bin Malik, tapi beliau disebut dengan Imam Malik. Lahir di Madinah Munawwarah. Beliau ini lahir di Madinah pada tahun 94 Hijriah. Banyak pendapat ulama yang berbeda. Yang jelas Imam Malik ini salah satu ulama yang sangat hebat. Kenapa? Karena banyak ahli fikih ngaji beliau. Sekitar 7 ahli fikih Madinah yang mengaji beliau. Dan beliau mendapatkan hadis sekitar 900 hadis dari buku hadis. Walhasil Imam Malik ini imam yang sangat hebat karena memiliki guru sekitar 900 guru hadis, 300 orang-orang tabi'in dan 600 dari tabi'in. Wah, senang ngaji. Maka paling itu ulama yang suka ngaji, guru ini. Maka paling sama dengan orang Hanafi lebih meringankan ibadah bermadhab dan banyak dianut oleh orang-orang Afrika Utara dan Afrika Barat. Dan juga banyak digunakan rujukan oleh orang-orang Madinah. Maka paling jelas. Ya ini harus dikatakan pada kita Syafi'i. Madzhab Syafi'i bernama asli Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i. Sama gelarnya Syafi'i itu adalah sebagai nisbah, nama julukan. Beliau wafat pada tahun 767 Masehi atau 1998 Hijriah. Lahirnya masih tidak ditemukan karena banyak pendapat yang simpang siur. Selama hidup beliau ini berpindah-pindah tempat berdakwah. Pertama di Irak, yang kedua di Mesir. Madzhab Maliki Imam Syafi'i ini berguru hadis dan fikih kepada Imam Syafi'i. Jadi secara urutan madzhab Hanafi, Imam Hanafi itu imam yang kedua. Bahkan kalau sejarah mengatakan belum ada dari 3 imam setelahnya belum di masa itu. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. 3 abad setelah itu masih menemui masa-masanya. Malik dan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Masih ada 1 tahunnya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu jauh. Karena masa dibanding Malik. Secara singkat. Imam Syafi'i ini memiliki 2 Qaul qadim dan qaul jadid yang saya katakan tadi. Imam Syafi'i pernah dapat di Irak. Di masa Irak beliau memberikan fatwa, mengarang kitab, berpendapat, dibuatlah sebuah karya di antaranya qaul beliau menjadi qaul qadim. Kemudian di dalam dakwah Mesir membuat kitab, kemudian apalagi membuat karya ilmiah, berpendapat, membuat fatwa. Qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i saling berhubungan. Cuma ada satu sisi qaul qadim itu tidak boleh dipakai, satu sisi qaul qadim bisa dipakai. Kenapa? Karena qaul qadim itu banyak qaul Imam Syafi'i yang harus diambil untuk dijadikan qaul jadid. Hanya yang dicabut dalam artian pernah berpendapat itu pernah salah. Amandemen, tak revisi dalam qaul jadid. Dan Imam Syafi'i ini negara-negara yang banyak diikuti adalah negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, gurunya Imam Malik dan satunya yang Ahmad bin Hanbal.
melalui nas hadis, melalui nas Al-Quran, melalui usul ini adalah mustahil. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal termasuknya adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, lahir kira tahun 164 Hijriah, tahun 280 Masehi. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah imam yang sangat terakhir dan sedikit pengikut. Kenapa? Karena santri-santrinya tidak banyak melanjutkan karya-karya dan sudut pandangnya, sedikit banget. Bahkan dikatakan beberapa hanya tempat di Al-Qur'an saja. Sebagian kecil orang-orang yang mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal ini. Namun meskipun Ahmad bin Hanbal ini tidak begitu banyak pengikutnya, tapi beliau memiliki guru yang terkenal, yang bernama Ismail bin Ja'far, Ahmad bin Hanbal Al-Ta'i, dan banyak di antara yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i selain menyandang status sebagai mujtahid mutlak, juga menyandang status mujaddid abad kedua. Itulah mungkin sedikit pengetahuan dari saya, sekaligus materi dari saya tentang sejarah Al-Fatihah, tentang mazhab 4. Untuk selanjutnya 4 selain mazhab 4 atau mujtahid mutlak dilanjut oleh saya. I don't see you glow like that, I must say that I'm proud. Thinking about the times when you were going to my house. Ay, had to let you go like that, I say it fucked me up. Ay, you live in my head without a doubt. Ay, always anxious.